dengan AM1027 channel tutorial dan berbagi. Pada edisi kali ini AM1027 channel akan berbagi tentang instrumen diagnostik non kognitif. Jadi Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum kita mulai tahun ajaran baru, ada baiknya kita mengenali dulu atau mencari tahu apa ataupun bagaimana cara belajar siswa-siswa atau anak didik kita. Dalam hal ini ada hubungannya dengan yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Bagi yang baru menemukan channel ini, mohon like, komen, dan subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Mari kita lanjutkan. Bapak Ibu guru yang berbahagia, jika kita telusuri di Google, maka yang namanya asesmen diagnostik non kognitif merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kebijakan yang berdasarkan data. Asesmen ini digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan psikologi dan sosial emosional siswa. Bapak Ibu guru, admin menemukan sebuah bahan presentasi dari Bapak Dr. Andus Ajalamawati. Terima kasih Bapak Dr. Andus Ajalamawati. Beliau adalah subkoordinator pengembang kurikulum di bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Nah, di bahan presentasinya beliau menjelaskan bahwa asesmen diagnostik non kognitif yang bertujuan untuk mengetahui kondisi psikologi dan sosial emosi peserta didik, gaya belajar aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, serta kondisi keluarga peserta didik. Untuk asesmen diagnostik non kognitif ini terdiri dari 7 macam, yaitu instrumen latar belakang keluarga, kemudian instrumen kesiapan belajar, kemudian ada instrumen kebiasaan belajar, instrumen motivasi belajar, instrumen minat belajar, kemudian instrumen gaya belajar, serta instrumen harapan orang tua. Bapak Ibu guru, di bahan presentasinya juga beliau menjelaskan pentingnya keluarga sebagai pendorong daripada aktivitas belajar daripada siswa-siswa tersebut. Data yang diperoleh dari instrumen yang disebutkan tadi merupakan digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada peserta didik. Jadi latar belakang keluarga itu sangat penting untuk diketahui, karena keluarga merupakan yang disebut sebagai tripusat pendidikan yang di rumah, ya, dimana keluarga merupakan memberikan pengaruh pertama kali terhadap anak. Selain keluarga, juga bagaimana kesiapan belajar dari siswa-siswi tersebut, dimana kesiapan belajar merupakan kondisi yang telah dipersiapkan untuk melakukan kegiatan belajar, yaitu kondisi fisik maupun mental siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah suatu cara atau metode yang dilakukan seorang untuk berulang-ulang sehingga menghasilkan keterampilan yang menetap. Dijelaskan juga di bahan presentasinya ini tentang motivasi belajar. Jadi untuk motivasi belajar sangat penting, artinya dalam kegiatan belajar, sebab adanya motivasi mendorong semangat belajar. Yang kelima, bagaimana minat belajar siswa. Nah, minat belajar merupakan sifat relatif terhadap yang menetap pada diri seorang. Jadi minat belajarnya, minat ini besar sekali pengaruhnya terhadap dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu yang diminatinya. Selanjutnya adalah gaya belajar. Dalam mengajarkan proses belajar wajar, nah ini yang paling penting, guru tidak dapat memberikan cara yang sama kepada semua peserta didik, karena pada dasarnya mereka mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, agar proses belajar berjalan lancar, dapat membantu guru peserta didik mengetahui gaya belajar mereka. Jadi nanti kita coba lihat instrumennya, bagaimana kita mengetahui cara belajar. Nah, harapan orang tua itu sudah tentunya merupakan salah satu faktor yang sangat penting kegiatan belajar. Nah, di sini juga di artikelnya, di bahan presentasinya ini dibuatkan kisi-kisi dari diagnostik tesnya, ya, yang mengetahui cara gaya belajar dari siswa. Milik gaya belajar satu, gaya belajar visual, kemudian gaya auditoris. Apa bedanya adalah yang menonjolkan siswa bidang visual,
Dan kalau auditoris, belajar menonjolkan fungsi pendengaran. Selanjutnya adalah gaya belajar kinetis, adalah gaya belajar yang memanfaatkan gerak tubuh siswa. Dan tipe ini sangat tidak beruntung jika besar dalam lingkungan yang tidak memahami mereka. Jadi intinya kita wajib mengetahui atau memahami gaya belajar yang bagaimana yang sesuai untuk siswa-siswa kita. Nah, kemudian di sini admin juga sudah membuatkan sebuah asesmen ya, yang saya ambil juga dari contoh soal instrumen yang dibagikan oleh Dr. Agus Almawati, yang kami tuangkan ke dalam Google Form. Ya, kita coba isi misalnya nama itu kan buat Google Form ini sehingga memudahkan untuk mengerjakan. Ya, kita lanjut kerjaannya kelas 71 misalnya ya. Next, berikutnya. Nah, di sini bisa kita gunakan untuk membuat atau mengetahui gaya belajar diagnostis dan kognitif daripada siswa. Misalnya di sini ya, pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian ini tengah semester dan pilihan akhir semester apa? Anda milih mencatat catatan, diagram, dan ilustrasi, meminta seorang memberikan Anda pertanyaan dan menghafal dalam sendiri, membuat catatan dan plakaton buat model soal. Jadi misalnya A. Ya, contoh soal kedua, apa yang kalian lakukan untuk sewaktu Anda mendengarkan musik? Ya, ini misalnya ya, intinya minta siswa untuk menjawab dengan jujur. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan untuk mengetahui cara belajar siswa ya. Nah, ini sudah kami buat soal-soal daripada ini yang kami percepat ya, dan nanti bisa digunakan untuk mencoba untuk asesmen non diagnostik. Artinya kita seorang guru agar dapat mengetahui bagaimana gaya belajar daripada siswa-siswa atau yang relevan, yang cocok untuk siswa-siswa di sekolah, karena tidak semua siswa itu bisa disamakan atau dengan cara gaya belajar yang sama. Nah, kemudian untuk asesmen itu sendiri nanti akan ada kesimpulannya, misalnya seperti ini kesimpulannya, yang juga kami ambil dari ya, ini contoh soal yang tadi dibuat di Google Form, yang dibuat di Google Form ya, semuanya sudah diinputkan di Google Form. Nah, selanjutnya nanti akan ada ya lembar analisis dan rekomendasi. Jadi nama peserta didiknya siapa, NIAS-nya berapa, kelas berapa. Nah, kemudian kita nanti tinggal menghitung jumlah jawaban B, jumlah jawaban B, jumlah jawaban C. Nah, di sini dibuat simul apabila jawaban yang paling banyak A, artinya siswa tersebut cenderung gaya belajar visual, belajar akan mencapai prestasi belajar yang optimal atau memanfaatkan kemampuan visual, dan dapat membantu sendiri peta konsep atau ringkasan materi perkuliahan. Nah, selanjutnya apabila yang banyak jawabannya B, memiliki cenderung gaya belajar auditori, mencapai prestasi belajar optimal apabila mempelajari materi kuliahan dengan mendengarkan baik melalui penjelasan langsung dan dari dosen, jadi pendengarannya ya. Kemudian apabila jawabannya paling banyak C, memiliki cenderung gaya kinestik, mencapai prestasi belajar secara optimal apabila dapat terlibat secara fisik dalam kegiatan belajar, jadi secara langsung praktek yaitu. Nah, apabila jawaban A dan B sama, berarti memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditori. Efektif jika menggunakan belajar visual dan auditori, menggunakan gaya belajar akan lebih optimal. Apabila jawaban A dan C sama, berarti memiliki gabungan gaya belajar visual dan kinestetik ya. Jika menggunakan belajar visual akan dapat meraih prestasi yang maksimal. Dan yang terakhir, apabila jawaban B dan C sama banyak, berarti memiliki gabungan gaya auditori dan kinestetik. Tentu belajar efektif menggunakan gaya belajar auditori dan hal yang lain.
belajar efektif menggunakan gaya belajar kinestetik, bahkan kadang jika kedua gaya belajar digunakan akan lebih optimal. Itu ya yang bisa disimpulkan. Nah, untuk bahan-bahan ini bisa Bapak Ibu guru dapat diunduh di link deskripsinya. Nah, itu saja yang bisa dibagikan oleh AM1027 channel. Mohon like, comment, dan subscribe channel ini.